إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الناس Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fussilat menjelaskan keadaan dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala kemudian istiqamah di atas ucapannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim." Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu mengatakan, Tuhan kami, sesembahan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, niscaya para malaikat akan turun. Para ulama mentafsirkan di hari kematian mereka para malaikat akan memberi kabar gembira, Allah takhafu, janganlah kalian takut, yaitu terhadap apa-apa yang akan datang dari ahwalul kubur wa ahwalul akhirah. Janganlah kalian takut, wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih atas apa-apa yang telah kalian tinggalkan, berupa anak, berupa harta, berupa dunia. Seluruh kesedihan baik yang akan datang maupun yang telah lalu telah dinafikan dalam ayat ini. Diberi kabar gembira, janganlah kalian bersedih dan merasa takut. Wa abshiru, dan bergembiralah kalian bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang kalian itu dijanjikannya. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, sesungguhnya kami adalah wali-wali kalian di dunia, mencakup dalam segala hal, wa fil akhirah, dan juga di akhirat. Walakum fiha, dan bagi kalian di dalamnya, di dalam surga, ma tashtahi anfusukum, apa yang diinginkan oleh jiwa-jiwa kalian. Walakum fiha ma tad'un, dan apa yang diinginkannya, apa yang dipesannya. Nuzulan min ghafurir rahim, semua itu merupakan penghormatan, pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang Maha Pengampun atas dosa-dosa yang pernah terjadi, Maha Rahim, Maha Penyayang kepada seluruh hambanya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan istiqamah di atas imannya, Allah Subhanahu wa taala beranjak menyebutkan kepada tingkat yang lebih daripada itu, yaitu bukan hanya beriman dalam dirinya sendiri, namun mendakwahkannya, memulai untuk menyeru orang lain dan mengajak orang lain
kepada menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah di atas jalannya. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin wa la tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawah ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu haddin 'adzim." Dan siapakah yang lebih bagus ucapannya dari orang-orang yang menyeru kepada Allah dan dia beramal saleh dan ia berkata, "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Dan tidaklah sama antara keburukan, antara kebaikan dengan keburukan. Balaslah keburukan itu dengan perkara yang lebih bagus. Maka tiba-tiba saja orang-orang yang ada antara kamu dan dia, permusuhan ia akan menjadi teman dekat. Sesungguhnya semua itu tidaklah diberi semua itu kecuali orang-orang yang bersabar, dan tidaklah mendapatkan semua itu kecuali orang-orang yang memiliki bagian yang amat besar. Ini adalah konteks dari firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Dan di sana ada beberapa poin yang akan kita pelajari pada siang hari ini insyaallah. Yang pertama, bahwasannya dakwah menyeru kepada Allah, mengajak kepada kebenaran, ini adalah ahsanul qaul, sebaik-baik ucapan, semulia-mulianya ucapan, seindah-indahnya ucapan. Ini adalah nas dari Allah, bukan dari manusia. Tapi yang memuji langsung adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya menyeru kepada Allah adalah sebaik-baik ucapan. Walaupun mungkin kebanyakan manusia menganggapnya sebagai perkara yang jelek, tidak diterima di hati mereka, tidak berkenan di dalam jiwa mereka, dikarenakan jiwa mereka menyeru kepada keburukan dan kebatilan. Semua itu tidak bisa merubah hakikat ucapan kebenaran adalah sebaik-baik ucapan alal itlaq dengan nas dari Allah Subhanahu wa taala. Mimman da'a ila Allah, menyeru kepada Allah secara umum. Walaupun sebagian ahli tafsir menafsirkan ayat ini dengan seorang muadzin yang menyeru untuk salat. Akan tetapi ayat ini umum. Siapa saja yang menyeru, siapa saja yang mengajak kepada kebaikan, kepada tauhidullah, kepada ihya'us sunnah, dan juga mentaati Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah ucapan yang paling baik, ucapan yang paling indah, senandung yang paling mulia. Wa amila salihah, bagi seorang yang mengajak, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, seharusnya ia berusaha terlebih dahulu untuk mengamalkannya sebelum yang lain. Beramal saleh, berusaha untuk mengingat ucapannya kepada orang lain agar ia terapkan kepada dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, wa qala innani minal muslimin. Poin yang ketiga adalah di dalam berdakwah kepada Allah hendaknya mengucapkan ucapan yang jelas, tidak ada kesamaran di dalamnya, bukan ucapan yang berbelit, bukan ucapan yang rumit. Wa qala innani minal muslimin, terang-terangan mengatakan bahwasannya aku termasuk orang-orang muslim, menegaskan mauqifnya, menggamblangkan sikapnya, menjelaskan posisinya bahwasanya dia adalah orang muslim, mengharuskan menolak seluruh ajakan kufar, memusuhi apa saja yang berbau kufar, apa saja yang diprogramkan oleh orang-orang kufar. Wa qala innani minal muslimin, terang-terangan mengatakan aku adalah termasuk orang-orang muslim, tanpa ada samar di dalamnya, tanpa ragu-ragu, tanpa rasa takut, dengan lantang ia menyuarakan kebenaran. Fasda bima tu'mar wa arid anil musyrikin. Dan dikatakan oleh seorang syair, hadzal haqqu laisa bihi khafa'u fada'ni min bunayyatit tariqi. Ini adalah kebenaran, tidak ada kesamaran di dalamnya, maka buanglah dariku jalan-jalan yang berliku. Ini yang hendaknya dilakukan oleh seorang dai ila Allah, untuk menegaskan, untuk menggamblangkan ucapannya, wa qala innani minal muslimin.
Berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah." Tidak akan pernah selamanya kebaikan itu sama dengan keburukan. Tidak mungkin sama. Tidak mungkin sama antara orang yang baik dengan orang yang buruk. Di mana saja enggak akan sama. Tidak akan pernah sama seorang yang menyeru kepada kebaikan dan orang yang mengajak kepada kedustaan, kepada kesesatan, enggak mungkin sama. Dan betapa banyak Allah Subhanahu wa taala menafikan kesamaan di dalam Al-Qur'an antara keburukan dengan kebaikan. Wa ma yastawil a'ma wal basir, wala dhulumat wala nur, wala dhillu wala harur, wa ma yastawil ahya wal amwat. Tidak pernah sama. Kebaikan dan keburukan selamanya akan berbeda. Barang siapa yang menyamakan antara kebaikan dan keburukan, maka dia telah melawan Allah Subhanahu wa taala. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Kebaikan dan keburukan tidak akan pernah sama. Dakwah yang mengajak kepada kebaikan tidak mungkin sama dengan dakwah yang mengajak kepada keburukan. Dakwah yang menyeru kepada tauhid enggak mungkin sama dengan dakwah yang menyeru kepada syirik billah wal khurafat. Wa ja'alu lillahil andad. Tidak akan pernah sama. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Idfa billati hiya ahsan. Ini adalah arahan dan wejangan dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang dai untuk selalu membalas keburukan dengan kebaikan. Hal ini bukan berarti sebagaimana yang sering didefinisikan oleh kebanyakan manusia, membalas kebaikan dengan keburukan hanyalah membalas perbuatan kasar dengan perbuatan lembut, membalas ejekan dengan senyuman. Akan tetapi maknanya adalah lebih umum daripada itu. Membalas segala keburukan, membalas segala kebatilan, mensikapi seluruh penyelewengan dalam agama Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang lebih bagus, dengan apa yang sesuai, dengan apa yang lebih mendekati kepada dalil. Inilah maknanya idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Balaslah kebatilan dengan kebaikan. Balaslah kebatilan dengan kebenaran. Balaslah penyelewengan dengan meluruskan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga mencakup nasihat bahwasanya seorang dai hendaknya mengutamakan keutamaan agama Allah, lebih mengedepankan kepentingan agama Allah, kepentingan dakwah daripada kepentingan dirinya sendiri. Karena enggak mungkin seorang itu bisa membalas sesuatu keburukan dengan yang lebih baik kecuali ia benar-benar merendahkan harga dirinya, benar-benar mengorbankan jiwanya, rela carut dan marut. Carut marut demi agama Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar meletakkan dunia ini di bawah mata kaki. Benar-benar mewakafkan diri ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak mungkin bisa. Membalas keburukan dengan kebaikan ini enggak akan terjadi kecuali dengan benar-benar menghinakan jiwa ini, merendahkan dan menjadikannya wakaf di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika hanya wakaf berupa masjid, jika hanya wakaf berupa sedekah, berupa jalan, berupa harta, ini banyak orang yang mampu. Tapi kalau wakaf berupa harga diri, wakaf berupa umur, wakaf berupa hidup, seluruh hidupnya dijadikan wakaf di jalan Allah Subhanahu wa taala demi kepentingan Allah Subhanahu wa taala, terus terang saja ini tidak semua orang mampu. Dan salah satu figur teladan yang paling dekat dalam hal ini di zaman kita adalah Syekh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah wa askanahu fasihah jannatih. Betapa beliau ini mewakafkan seluruh harta dan seluruh hidup beliau, umur beliau untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Rela dimusuhi semua orang, rela dimusuhi oleh manusia seluruhnya. Tidak peduli keluarga, tidak peduli hartanya, semuanya dikorbankan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, untuk menjelaskan kebenaran. Tidak pernah beliau kemudian mengejar dunia. Karena itu, ini adalah salah satu contoh zuhud yang paling benar. Orang yang paling zuhud di muka bumi ini adalah orang yang mustaqim. Seorang mukmin yang mustaqim, seorang mukmin yang berada di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, inilah orang yang paling zuhud. Apa rahasianya? Dikarenakan
mayoritas dunia ini akan bertentangan dengan Allah. Mayoritas kepentingan-kepentingan dunia ini bertentangan dengan dalil. Maka apabila seorang sudah bisa berhasil lepas dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan dia taat kepada Allah, maka dia telah lepas dari dunia. Maka dia telah lepas dari dunia ini. Karena itu orang yang paling zuhud adalah orang-orang yang mereka itu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah beberapa penjelasan mengenai idfa billati hiya ahsan. Mengharuskan seorang benar-benar di dalam dakwah ini mengorbankan seluruh harga dirinya, bukan untuk mencari martabat, apalagi kedudukan, bahkan semuanya telah dijadikan wakaf untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Dan jauh hari sebelum itu semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu teladan yang paling mulia, beliau telah mencontohkan bagaimana di dalam mensiasati dalam membawa umat ini. Beliau hanya mengedepankan kepentingan dakwah, beliau hanya mengedepankan kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis Anas dan juga hadis yang lain dalam riwayatnya Al-Bukhari dan Muslim, kisah bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi pemberian pada hari Hunain, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pemberian banyak kepada kaumnya dari kalangan Quraisy dan meninggalkan Ansor, tidak diberi sama sekali. Maka Ansor mendapati sesuatu pada diri mereka dan mengatakan Rasulullah sudah ketemu kaumnya, kita dilupakan. Maka ucapan ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya panjang. Waktu tidak mungkin mencukupi untuk menjabarkannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka dan mengatakan, "Wahai Ansor, aku mendengar ini dan itu. Sungguh, seandainya kalian mengucapkan sesuatu, mengungkit kebaikan kalian atas diriku, pasti kalian akan jujur dan pasti kalian akan dibenarkan. Kalian akan mengatakan kepadaku, dahulu engkau Rasulullah datang dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, kami tolong. Engkau membutuhkan penginapan, kami terima. Engkau membutuhkan segalanya, kami bantu. Kalian kalau mengatakan seperti itu, kalian pasti jujur, wahai Ansor." Maka menangislah orang-orang Ansor hingga jenggot-jenggot mereka basah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sungguh demi Allah, seandainya bukan karena hijrah, kalau bukan karena hijrah, aku sungguh adalah orang yang menisbahkan diri kepada Ansor. Aku mencintai Ansor. Ya Allah, rahmatilah Ansor, rahmatilah anaknya Ansor, rahmatilah anak-anaknya Ansor. Sesungguhnya apa yang aku lakukan dengan tidak memberi kalian sesuatu pun, ini adalah karena kebaikan kalian. Aku memberi orang-orang yang mereka itu lemah imannya, supaya mereka masuk dalam Islam. Adapun kalian adalah orang-orang yang sudah kuat imannya, maka aku biarkan kalian, aku pasrahkan kalian kepada Allah. Tidakkah kalian ridho manusia pulang membawa kambing, membawa harta, membawa unta, sementara kalian pulang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Setelah itu Rasulullah pergi dan menangislah orang-orang Ansor. Syahid dari hadis ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas atau mensikapi keburukan atau sedikit ganjalan dari orang Ansor dengan ucapan yang baik.